Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ade Suryaman, Nurse Magister Biomedik. Saya adalah dosen Prodi Sarjana Terapan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Jambi. Izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Saya mau ngampu mata kuliah ilmu biomedik dasar. Mata kuliah ini sesuai dengan bidang ilmu yang saya miliki, yaitu ilmu biomedik. Saya menggunakan teknik pengajaran dengan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Ilmu biomedik dasar merupakan mata kuliah wajib yang wajib dikontrak oleh mahasiswa keperawatan semester ganjil, yaitu semester 1 dengan beban studi 2 SKS teori. Adapun capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan prodi kepada mata kuliah ilmu biomedik dasar ini adalah lulusan mampu memberikan asuhan keperawatan pada kondisi biasa dan kondisi kegawat daruratan, bencana, dengan memperhatikan aspek biopsikososial, kultural, spiritual yang menjamin keselamatan pada individu, keluarga, dan kelompok sesuai dengan kode etik keperawatan yang dilakukan secara bertanggung jawab dan profesional. Selanjutnya, lulusan diharapkan mampu menerapkan asuhan keperawatan secara umum dan keperawatan pasien dengan masalah kanker, jantung, kesehatan otak, stroke, urologi, diabetes, dengan mengutamakan keselamatan klien dan mutu pelayanan berdasarkan perkembangan ilmu dan teknologi keperawatan, menggunakan pemikiran logis, kritis, sistematis, kreatif, inovatif, kolaboratif sesuai dengan kode etik profesi. Capaian pembelajaran mata kuliah ilmu biomedik dasar ini adalah mahasiswa mampu memahami dan menguraikan penerapan fisika, prinsip dasar biologi, dan biokimia, serta mengaplikasikan konsep dasar anatomi fisiologi dan sistem tubuh manusia dalam praktik keperawatan. Sedangkan subcapaian pembelajaran mata kuliah yaitu adalah mahasiswa mampu menguraikan konsep penerapan fisika, biologi, dan biokimia dalam keperawatan serta memahami dan menjelaskan konsep dasar anatomi fisiologi sebagai sistem tubuh manusia secara menyeluruh. Strategi delivery yang dalam proses penyampaian materi kepada mahasiswa selain daripada presentasi dengan PowerPoint, digunakan juga buku referensi wajib dan media penunjang lain, yaitu adalah jurnal yang diterbitkan secara nasional maupun internasional. Adapun diantaranya yaitu jurnal yang ditulis oleh Ade Suryaman dan kawan-kawan pada tahun 2025 tentang Abnormal Cardiac Electrophysiological Activity in the suku anak dalam living in a malaria endemic area pada jurnal Indonesia Journal of Global Health Research. Selanjutnya, artikel ilmiah yang ditulis oleh Fahmi dan Ade Suryaman pada tahun 2024 dengan judul Depression Level and Cardiac Exercise Self-Efficacy Following 30-Day Discharge Among Acute Coronary Syndrome Pasien pada jurnal Coronary Artery Disease. Artikel yang ditulis Fahmi dan Ade Suryaman pada tahun 2022 dengan judul The Relationship of Psychological Well-being with a Cardiac Diet Self-Efficacy in Acute Coronary Syndrome Pasien pada Jurnal Pendidikan Indonesia. Mata kuliah teori pembelajaran dilaksanakan di kelas pada kelas tingkat 1A, tingkat 1B, selanjutnya pada kelas internasional pada Prodi Sarjana Terapan Keperawatan. Pada video pembelajaran ini saya akan menyampaikan pertemuan ke-7, yaitu bahasan mengenai kardiovaskular, diantaranya adalah mahasiswa mampu menguraikan konsep biologi yaitu struktur dan fungsi jaringan jantung dan pembuluh darah. Mahasiswa mampu menguraikan konsep fisika dalam keperawatan yaitu hemodinamika. Mahasiswa mampu menguraikan konsep anatomi fisiologi jantung,
sistem induksi dan sirkulasi darah. Sebelum perkuliahan dimulai, saya selalu menyampaikan ice breaking agar mencairkan suasana dan diharapkan dapat meningkatkan konsentrasi belajar peserta didik. Sesuai dengan rencana pembelajaran semester, konsep dari pembelajaran ini dapat dilakukan dengan ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Sebelum menyampaikan pembelajaran, terlebih dahulu saya melakukan review tentang pembelajaran sebelumnya. Pembelajaran kali ini akan dilakukan dengan ceramah, dimulai dengan menjelaskan tujuan pembelajaran, dilanjutkan dengan penyampaian materi, kemudian peserta didik diberikan kesempatan untuk bertanya mengenai materi yang telah disampaikan. Lalu peserta didik diberikan waktu untuk mendiskusikan poin-poin penting pada materi yang telah disampaikan mengenai sistem kardiovaskular. Peserta didik membuat rangkuman dari materi yang disampaikan. Pada akhir pembelajaran, sebelum menutup pembelajaran, peserta didik diminta untuk menyampaikan rangkuman materi tersebut. Metode ini dipilih sebagai evaluasi guna mengukur tingkat pemahaman materi yang disampaikan dapat diterima dengan baik. Adapun evaluasi pembelajaran didapat dari komponen ujian tulis, tengah semester, dan akhir semester. Baik, selamat pagi. Pagi, Kak. Bagaimana kabarnya? Baik. Ya, saya berharap kalian dalam keadaan baik ya. Dan kalian bisa mengikuti pembelajaran ini dengan penuh konsentrasi. Sesuai dengan rencana pembelajaran ya, bahwa hari ini kita adalah mata kuliah biomedik dasar dengan subtema yaitu sistem kardiovaskuler. Tapi sebelum kita memulai, lebih baik kita berdoa dulu ya, agar kita selalu diberkahi oleh Tuhan ya. Berdoa menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum kita memulai perkuliahan, saya ingin mengukur dulu konsentrasi ya. Saya ada satu permainan ya. Saya berharap kalian konsentrasi ya. Siap? Siap. Ya, ikuti kata-kata saya. 2 kali 2 berapa? 4. Belum konsentrasi. Ikuti kata-kata saya. 3 kali 3 berapa? 9. Belum konsentrasi nih. Ikuti kata-kata saya. 2 kali 2 berapa? 2 kali 2. Nah, 3 kali 3? 3 kali 3. Nah, clue-nya adalah ikuti kata-kata saya. Ya, baik. Kalian sudah konsentrasi nih. Tadi kan belum konsentrasi, itu makanya kalian harus konsentrasi ya mengikuti pembelajaran ini. Tema kali ini adalah tentang kardiovaskular ya, anatomi fisiologi kardiovaskular. Tapi sebelum itu saya ingin mereview dulu mengenai tema pembelajaran sebelumnya, yaitu adalah tentang anatomi fisiologi pernafasan ya. Apakah masih ada yang ingat? Kemarin saya pernah memberikan jembatan keledai ya, berupa sebuah nyanyian supaya kalian lebih mudah menghafal anatomi fisiologi pernafasan. Apakah masih ingat? Masih. Oke, kita nyanyikan bersama saja. Iya ya. Yang pertama dimulai dari nasal, kapiti, paring, laring, trakea, karina, bronkus, lalu bronkeolus, alveolus. Kemudian ada pleura, parietal, visceral, lobus kanan ada 3, lobus kiri 2. Oke, itu secara anatomi ya. Oke, selanjutnya saya ingin bertanya ya mengenai fisiologi, bagaimana pertukaran gas di paru-paru. Apakah masih ada yang ingat bagaimana proses pertukaran gas di paru-paru? Oke, silakan Alessa. Pada paru-paru terjadi pertukaran gas antara gas karbondioksida dan gas oksigen. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan tekanan parsial, lalu terjadi proses difusi yaitu gerakan molekul dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Oke, tepuk tangan. Baik ya. Terjadi pertukaran gas diakibatkan karena alasannya adalah ada perbedaan tekanan ya.
Tekanan apa? Tekanan parsial ya antara CO2 dan oksigen. Oksigen akan lebih tinggi tekanan parsialnya pada alveoli dan lebih rendah pada kapiler. Sedangkan CO2 sebaliknya, lebih tinggi tekanan parsial CO2 pada kapiler dan lebih rendah pada alveoli. Ya, sehingga itulah penyebabnya terjadi pertukaran gas, karena gas akan berpindah dari tekanan yang tinggi pindah ke tekanan yang rendah. Baik, ya, sudah selesai. Kita akan mulai ke tema, yaitu tentang anatomi fisiologi. Sebelum itu saya ingin bertanya, ada yang sudah membaca tentang anatomi fisiologi semalam? Fungsinya untuk memompa darah, mengantarkan apa? Oksigen dan nutrisi ya ke seluruh tubuh. Baik, luar biasa. Tapi sebelum itu saya ingin menyampaikan dulu ya mengenai tujuan pembelajaran ya. Ini ada tujuan umum ya, yaitu mahasiswa mampu memberikan asuhan keperawatan pada pasien dengan masalah jantung ya, pada saat kondisi biasa, kegawat daruratan dan bencana ya. Selanjutnya pada tujuan umum kedua, yaitu mahasiswa mampu menerapkan asuhan keperawatan secara umum pada pasien dengan masalah jantung. Yaitu tujuan umumnya, bahwa diharapkan kalian bisa memberikan asuhan keperawatan ya kepada pasien dengan masalah jantung ya pada saat kegawat daruratan, pada saat biasa atau pada saat bencana ya, seperti itu. Selanjutnya adapun tujuan khususnya, yaitu adalah mahasiswa mampu menguraikan konsep dasar anatomi fisiologi jantung. Selanjutnya mahasiswa mampu menguraikan konsep fisika dalam jantung dan pembuluh darah ya. Karena di dalam jantung dan pembuluh darah kita itu ada fisika ya. Nanti kita akan sampaikan di belakang. Jadi sistem kardiovaskuler, kalau kita berbicara tentang sistem kardiovaskuler, kita akan berbicara mengenai pertama jantung, yang kedua pembuluh darah, yang ketiga adalah pembuluh limfe ya. Jantung itu ibaratnya adalah pompa ya, sedangkan pembuluh darah itu adalah ibaratnya pipa, dan limfe itu adalah pembuluh darah balik ya, seperti itu. Nah, kalau kita berbicara tentang kardiovaskuler, maka kita akan berbicara tentang kelistrikan jantung ya, karena jantung bisa memompa, itu diakibatkan karena ada aksi potensial listrik jantung ya di dalam jantung, sehingga terjadilah aktivitas mekanik diakibatkan karena aktivitas listrik itu. Jantung secara anatomi itu adalah organ muskular ya, berongga, berbentuk kerucut dan seperti piramida terbalik ya. Jadi jantung itu secara anatomi bentuknya, karena dia itu organ berongga ya, dia ada rongganya di dalam. Terus letaknya di dalam perikardium ya dan mediastinum ya. Jadi perikardium itu adalah pembungkus jantung ya, dan terletak pada mediastinum. Jantung dibagi dalam 4 bagian ya. Pada dasarnya sebetulnya jantung itu ada 2 ruangan ya pada dasarnya, bagian atas dan bagian bawah. Bagian atas itu namanya adalah atrium, yang bawah adalah ventricle. Atrium juga pada dasarnya bagi jadi 2, yaitu ada atrium kanan atau atrium dextra dan atrium sinistra atau atrium kiri. Ventricle juga sama ya, dia pada dasarnya dibagi jadi 2, yaitu ventricle dextra untuk ventricle kanan dan ventricle sinistra untuk ventricle kiri. Setiap jantung memiliki fungsinya masing-masing ya. Setiap ruangan itu memiliki fungsinya masing-masing. Nah, ini secara anatomi ya, bahwa jantung itu memiliki berat ya, kurang lebih 220 sampai 260 gram. Besarnya sekepalan tangan ya. Batas dextra atau kanan itu pada sternum ya, dan sinistra pada interkosta kelima ya. Selanjutnya jantung itu terletak pada mediastinum tadi ya, yang depan itu bagian sternum, yang belakang itu ada kolumna vertebra, kanan dan kiri ada paru-paru, sedangkan yang bagian bawah ada diafragma ya. Secara anatomi jantung demikian letaknya ya. Selanjutnya fungsinya yaitu seperti yang kalian sampaikan, bahwa fungsinya adalah memompa darah ke seluruh tubuh ya, fungsinya memompa darah ke seluruh tubuh ya. Nah, ini secara gambar ya, secara bentuk ya. Ya, secara bentuk jantung dibagi menjadi 4 ruangan ya. Pada dasarnya dia adalah 2, yang atas dan yang bawah. Yang atas tadi apa namanya? Atrium, yang bawah namanya ventricle ya. Atrium yang atas, yang bawah ventricle. Atrium kanan mendapatkan suplai darah dari mana?
dari seluruh tubuh ya. Dari seluruh tubuh, dari vena cava inferior dan vena cava superior ya, masuklah darah ke atrium kanan ya atau atrium dextra. Sedangkan atrium sinistra mendapatkan suplai darah dari paru-paru ya, paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Atrium akan memompakan darah ke bagian mana? Ventricle ya, atrium memompa darah ke bagian ventricle. Yang kanan memompa ke kanan bawah, yang kiri memompa ke kiri bawah. Jadi atrium kanan tidak akan mungkin memompa ke ventricle kiri. Tidak mungkin ya, dia akan memompa ke ventricle kanan ya. Nah, antara atrium dan ventricle itu ada batasnya. Dibatasi oleh apa? Oleh katup. Katup apa namanya? Karena di antara katup apa? Ya, disebut dengan katup atrioventricular. Ya, karena dia itu katupnya di antara atrium dan ventricle, maka disebut dengan katup atrioventricular. Membatasi atrium kanan dan ventricle kanan, itu yang membatasi itu di situ ada katup namanya adalah katup tricuspidalis. Sedangkan membatasi antara atrium kiri dan ventricle kiri, ada katup lagi itu. Apa namanya? Oke, luar biasa. Kalian berarti sudah membaca semalam ya. Jadi katup atrioventricular ada dua, katup tricuspid dan mitral ya, gitu. Selanjutnya darah sampai itu di bagian ventricle. Ventricle akan memompa darah, yang kanan ke paru-paru, yang kiri memompa ke seluruh tubuh. Ya. Tentu melalui katup lagi kan? Nah, melalui katup. Yang kanan melalui katup apa namanya? Pulmonal, yang kiri aortal ya. Nah, luar biasa. Nah, di dalam tubuh kita ada satu arteri ya, pada umumnya arteri itu mayoritas itu kaya dengan oksigen. Tapi ada di dalam tubuh kita arteri yang kaya dengan CO2. Yaitu adalah arteri apa? Arteri pulmonal, karena dia membawa darah dari mana? Dari seluruh tubuh. Yang miskin oksigen kan masuk ke atrium kanan, dipompakan ke ventricle kanan kan. Dari ventricle kanan akan dipompakan ke paru-paru. Ya, di paru-paru terjadilah pertukaran gas seperti yang Alessa tadi ceritakan ya. Jadi memang ada hubungannya tuh antara jantung dan paru-paru ya, antara materi yang kemarin tentang pernafasan dan materi yang sekarang gitu. Jadi kalian harus bisa memahami itu ya, sehingga dalam hal ini karena saling berkesinambungan, makanya tidak boleh terputus antara materi yang kemarin dan materi yang sekarang. Oke ya. Oke, kita lanjutkan ya. Bagian ventricle memompa darah tadi kemana? Yang kanan? Ke paru-paru melalui katup pulmonalis ya. Selanjutnya terjadilah pertukaran gas di paru-paru ya, seperti yang Alessa tadi sampaikan. Pertukaran gas di paru-paru terjadi akibat karena perbedaan tekanan parsial ya. Tekanan parsial oksigen lebih tinggi pada alveoli dan lebih rendah pada kapiler, sedangkan CO2 sebaliknya lebih tinggi pada kapiler dan lebih rendah pada alveoli. Terjadilah pertukaran gas. Darah akan balik lagi ke jantung bagian atrium atau ventricle? Atrium ya, atrium yang kiri ya. Sebetulnya atrium itu memompa darah itu bersamaan tuh, yang kanan dan yang kiri ya. Nah, yang kiri, atrium kiri akan memompa darah kemana? Ventricle kiri ya, ventricle kiri. Melalui katup apa tadi? Mitral. Ventricle kiri akan memompa darah ke seluruh tubuh ya. Ventricle kiri memompa darah ke seluruh tubuh melalui katup aorta ya. Nah, kalian mesti pahami ya, kenapa secara anatomi otot jantung bagian ventricle kiri lebih besar daripada yang kanan. Itu kenapa? Karena beban ventricle kiri lebih besar daripada beban ventricle kanan. Ventricle kanan kan memompa darah hanya ke paru-paru, tidak terlalu jauh. Sedangkan ventricle kiri memompa darah ke seluruh tubuh, sehingga ototnya lebih besar di ventricle kiri. Oke, kita lanjut ya. Ini lapisan jantung ya.
Nah, ini lapisan otot jantung mulai dari perikardium, miokardium, dan endokardium ya. Perikardium itu bagian yang luar, miokardium itu adalah bagian otot jantungnya, dan endokardium bagian dalam ya. Nah, ya seperti ini gambarnya ya. Ada perikardium ya. Nah, di situ ada miokardium dan bagian endokardium ya. Nah, kalau kita berbicara tentang jantung memompa, maka kita akan berbicara mengenai bunyi ya, bunyi dalam jantung ketika memompa. Jantung bisa terdengar ada bunyi dalam memompa jantung itu diakibatkan karena apa? Karena ada menutupnya katup ya. Nah, di sini ada bunyi pertama dulu ya, menutupnya katup atrioventrikular dan kontraksi ventrikel itu menimbulkan bunyi yang pertama yaitu loop ya. Bunyi jantung tuh loop dan dup gitu ya. Sedangkan bunyi kedua menutupnya katup atrio aortik ya dan pulmoner ya. Itu diakibatkan karena apa tuh tadi menutupnya katup aortik dan pulmoner menimbulkan suara dup gitu ya, seperti itu. Nah, kalau kita berbicara mengenai bunyi jantung ini, maka kita akan berbicara mengenai fisika dalam kardiovaskular ya. Jadi ini ada fisika ya dalam kardiovaskular ya, hukum Bernoulli dan tekanan hidrostatik ya, bahwa darah mengalir dari area bertekanan tinggi ke area tekanan rendah ya. Katup jantung terbuka dan tertutup akibat perubahan tekanan ya. Nah, masih ingat gak bahwa di antara atrium dan ventrikel itu ada apa tadi? Katup atrioventrikular ya kan? Katup atrioventrikular akan tertutup ya menurut hukum Bernoulli ini diakibat karena ada perbedaan apa tadi? Tekanan ya. Ketika ventrikel memompa, yang kanan tadi mompa kemana? Ke paru-paru ya, yang kiri ke seluruh tubuh. Ketika ventrikel memompa, maka katup atrioventrikular akan menutup. Yang kanan yang menutupnya apa? Trikuspid, yang kiri mitral. Jadi katup itu akan tertutup karena bagian ventrikel memompa ya. Ventrikel memompa, katupnya terdorong menutup. Nah, itu jadi hukum Bernoulli mengatakan demikian ya. Jadi ini fisika dalam dalam ilmu biomedik dasar ya. Selanjutnya ada juga yang disebut dengan hukum Frank-Starling atau Frank-Starling Law. Dia mengatakan bahwa kekuatan kontraksi miokard atau otot jantung ya berbanding lurus dengan peregangan serabut otot sebelum kontraksi. Jadi preload itu akan berbanding lurus dengan afterload. Semakin tinggi preloadnya, maka afterloadnya semakin tinggi juga. Dia akan berbanding lurus. Itu menurut Frank-Starling Law gitu ya. Selanjutnya ada hukum aliran fluida ya, menjelaskan bahwa volume aliran darah berbanding lurus dengan perbedaan tekanan dan peningkatan penampang pembuluh darah ya. Semakin kecil penampangnya maka tekanannya akan semakin tinggi. Semakin melebar penampangnya maka tekanan semakin rendah. Nah, itu menurut hukum aliran fluida ya. Dan darah mengalir itu dari tekanan yang tinggi ke tekanan yang rendah, seperti itu. Baik, kita lanjut. Lanjut ya. Ini sifat jantung ya. Yang pertama kemampuan kontraksi, yang kedua konduktivitas ya, yang ketiga ritme ya. Jadi otot jantung itu memiliki aktivitas mekanik, yaitu adalah melakukan kontraksi. Diakibatkan karena apa? Diakibatkan karena ada aktivitas listrik sebelumnya, sehingga menghasilkan aktivitas mekanik ya, yaitu adalah memompa berkontraksi. Selanjutnya, nah ada konduktivitas ya. Konduktivitas itu tadi tuh kita berbicara tentang listrik ya, dimulai dari S anode ya, dia itu ada aksi potensi listrik yang pertama yang namanya sinoatrial node ke AV node ya. Nah, itu dari AV node akan ke serabut Purkinje ya, sehingga terjadilah aktivitas mekanik jantung. Selanjutnya ada ritme ya, bahwa otot jantung itu memiliki ritme. Makanya kalian kalau kalian cek nadi itu ada iramanya tuh. Itu ada iramanya. Dan irama jantung dipengaruhi oleh banyak hal ya. Di antaranya keadaan
umum pada pasiennya, misalnya elektrolit pada pasiennya itu akan berpengaruh pada irama jantung. Kita lanjut. Nah, ya. Ini peredaran darah di dalam tubuh ya. Peredaran darah di dalam tubuh ya. Di dalam tubuh kita ada pembuluh darah besar, ada pembuluh darah kecil ya. Kalau kita ulang lagi dari awal bahwa darah itu akan masuk ke jantung melalui vena cava superior dan inferior masuk ke atrium kanan ya. Selanjutnya atrium kiri mendapatkan suplai darah dari mana? Dari paru-paru. Atrium kanan dan atrium kiri secara bersamaan memompa darah ke bagian ventricle ya, ke bagian ventricle. Dan ventricle akan memompa darah secara bersamaan, yang kanan ke paru-paru, yang kiri ke seluruh tubuh ya. Nah, selanjutnya dia akan melalui pembuluh darah besar ya. Ya, aorta ke arteri, ke arteriole dan ke kapiler ya. Pertukaran antara sambungan antara arteri dan vena ya, arteriole dan vena. Kalau arteri itu besar, karena arteriole itu berarti yang kecil. Sedangkan vena ya itu yang besar dan venule yang kecil. Terjadilah sambungan antara pembuluh darah barik dan pembuluh darah yang datang dari jantung ya, itu. Jadi namanya adalah kapiler. Dan akan balik lagi ke jantung ya, seperti itu. Nah, ini kita berbicara mengenai tekanan darah ya. Kita akan berbicara tekanan darah. Tekanan darah itu muncul karena apa? Karena ada yang disebut dengan cardiac output dikali dengan resisten perifer. Cardiac output itu apa? Jantung memompa darah dalam 1 menit kan? Cardiac output itu dikali dengan resisten perifer. Resisten perifer itu hambatan. Semakin tinggi resisten perifernya, maka semakin tinggi tensinya. Semakin tinggi cardiac outputnya juga semakin tinggi tekanannya. Itu akan berbanding lurus tuh. Kita akan mengukur bagaimana caranya mengukur mean arterial pressure atau tekanan rata-rata arteri. Rumusnya itu tuh, 2 diastol ditambah 1 sistol dibagi 3. Itu rumusnya ya, seperti itu. Sedangkan cardiac output dipengaruhi oleh apa? Heart rate dan stroke volume. Ya. Sedangkan total peripheral resisten atau tekanan resisten itu dipengaruhi oleh 2 hal, yaitu adalah penampang dari pembuluh darahnya dan psikositas. Psikositas itu apa? Kekentalan. Semakin tinggi kekentalannya atau psikositasnya semakin tinggi, maka resistennya akan semakin tinggi. Gitu, ya. Ya, kita contohkan saja, misalnya cairan yang kental itu akan lebih sulit didorong daripada cairan yang encer. Ya, itulah yang terjadi dalam pembuluh darah. Makanya semakin tinggi resisten perifernya, maka semakin tinggi tekanan darahnya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Sudah jelas? Baik, ada yang mau ngambil kesimpulan? Bahwa jantung fungsinya adalah memompa darah ke seluruh tubuh, menyampaikan apa? Oksigen dan nutrisi. Selanjutnya, jantung memiliki berapa ruangan? Ya, pada dasarnya 2 ya, atas dan bawah. Ya, yang atas namanya atrium, yang bawah namanya ventricle. Selanjutnya, tekanan darah muncul karena apa tadi? Cardiac output dikali dengan resisten perifer. Semakin tinggi resisten perifernya, maka semakin tinggi tekanannya. Semakin tinggi cardiac outputnya, semakin tinggi tekanannya. Oke? Bisa dipahami? Tidak ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, sampai ketemu di pertemuan mendatang ya, sesuai dengan RPS, pertemuan mendatang tentang sistem imun. Jadi saya berharap kalian semua membaca dulu tentang sistem imun sebelum perkuliahan kita dimulai. Jika tidak ada pertanyaan, kita tutup saja pertemuan kita kali ini. Semoga kalian selalu sehat dan bisa mengikuti perkuliahan ini dengan baik. Terima kasih, selamat pagi.